Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah e-bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembuatan paper. Di mana untuk paper kami sendiri yang berjudul Strategi Green E-Business dalam meningkatkan daya saing UMKM berbasis inovasi ramah lingkungan. Di mana dengan saya sendiri Amanda Dia Pravitasari dengan NIM 22410102033 dan rekan saya. Nama saya Irfan Muhammad Zain dengan NIM 222410102015. Nama saya Priscilia Renata Deva dengan NIM 22241010888. Nama saya Febrianti Nuria Indriana dengan NIM 2224110102002. Baik, untuk memulai awal dari paper ini mungkin dimulai dari abstrak, di mana pada abstrak sendiri membahas mengenai strategi green e-business sebagai upaya UMKM kuliner untuk tetap kompetitif di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Di mana dengan pendekatan studi kasus kualitatif, kami menemukan bahwa meskipun ada inisiatif digital yang ramah lingkungan, penerapannya masih belum merata. Jadi masih banyak UMKM belum mampu mengoptimalkan potensi pasar hijau karena keterbatasan literasi digital dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, mulai dari pelatihan, insentif, hingga kebijakan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memperkuat posisi UMKM dalam transisi menuju ekonomi hijau. Baik, akan saya lanjutkan untuk bagian pendahuluan. Nah, siapa sih yang nggak suka jajan dan nyobain berbagai makanan lezat dari UMKM-nya Indonesia? Nah, UMKM kuliner ini nggak hanya enak di lidah, tapi juga jadi pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Mereka menyerap banyak tenaga kerja dan juga terus berinovasi dengan produk-produknya. Tapi di balik pesatnya pertumbuhan ini ada tantangan besar nih yang muncul, terutama soal lingkungan. Pernah nggak sih kepikiran mengenai tentang limbah makanan, terus juga pemakaian energi yang boros, ataupun kemasan plastik yang menumpuk dari UMKM kuliner ini yang bisa menjadi masalah serius bagi lingkungan kita? Kabar baiknya, kesadaran kita sebagai konsumen itu semakin meningkat. Jadi UMKM sekarang itu punya concern sama lingkungan, maka dari itulah diterapkan namanya strategi e-bisnis seperti itu. Nah, berbagai penelitian sebelumnya itu juga sudah membahas mengenai penerapan green e-business dan digitalisasi pada UMKM. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek pemasaran atau juga hanya menyoroti sisi saja seperti green marketing atau digitalisasi dari UMKM itu sendiri. Nah, Em, untuk penelitian ini diharapkan bisa membahas penerapan green e-business dan juga digitalisasi pada UMKM, terutama dalam konteks peningkatan daya saing UMKM kuliner. Utamanya, eh, penelitian ini kami terapkan di kawasan Kabupaten Jember eh, untuk membahas berkaitan dengan permasalahan green e-business ini. Nah, latar belakang yang kami sediakan latar belakang yang kami angkat pada penelitian ini adalah satu, bagaimana penerapan strategi bisnis berbasis inovasi digital pada UMKM kuliner di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM kuliner dalam mengimplementasikan green e-business. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak penerapan green e-business terhadap daya saing UMKM kuliner. Begitu pula dari rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis strategi green e-business berbasis inovasi digital
yang kami terapkan pada UMKM kuliner di Indonesia, khususnya kawasan Kabupaten Jember ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasi Green e-Business pada UMKM kuliner. Dan yang terakhir, mengevaluasi dampak penerapan Green e-Business terhadap peningkatan daya saing UMKM. Selanjutnya, kami harap juga untuk penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi bisnis berkelanjutan bagi UMKM kuliner di Indonesia, khususnya kawasan Kabupaten Jember. Serta bisa juga untuk memperkaya literatur mengenai integrasi inovasi digital dan business, green e-business di sektor UMKM. Saya kira cukup untuk pendahuluan. Saya persilakan untuk dilanjutkan. Baik, dilanjutkan untuk mengenai metode di mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama, jenis penelitian. Yang pastinya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang ada pada beberapa referensi mengenai UMKM kuliner yang mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan dan inovasi digital. Dan untuk objek penelitian sendiri yaitu UMKM kuliner yang telah atau sedang mengadopsi praktik ramah lingkungan serta inovasi digital dalam proses bisnis mereka. Kemudian dilanjutkan dengan adanya teknik pengumpulan data, di mana untuk mengumpulkan data kita menggunakan tiga teknik utama seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen berupa studi literatur. Dan untuk bagian keempatnya ada analisis dilakukan secara deskriptif dengan tiga pendekatan. Yang pertama ada billing, mengenai kondisi aktual di lapangan, ada assumption, di mana menyusun asumsi terhadap kesiapan UMKM, dan comparisons, di mana membandingkan dengan studi sektor lain untuk melihat kesenjangan dan peluang. Dari pendekatan ini memberikan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika dan tantangan dalam penerapan green e-business di sektor UMKM kuliner. Dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini didasari oleh studi literatur yang referensi sudah dilampirkan. Mungkin bisa ditunjukkan untuk studi literaturnya. Oke, ini untuk kumpulan studi literaturnya, di mana terdapat referensi satu, kemudian ada referensi 2, referensi 3 dan 4. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian terdapat analisis. Analisis itu terdiri dari peeling, asumsi, dan comparison. Nah, peeling sendiri itu merupakan hasil observasi terhadap 3 UMKM di Jember bahwa menunjukkan sebagian besar pelaku usaha UMKM belum menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan kemasan biodegradable, efisiensi energi, dan pengolahan limbah. Hanya satu dari 3 UMKM yang sudah menerapkan strategi green e-business. Sementara lainnya masih mengendalikan metode konvensional dan padahal itu untuk mendukung keberlanjutan terbukti maupun menekan biaya, memperluas pasar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Rendahnya literasi digital, minimnya pelatihan, dan akses teknologi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, adopsi green e-business harus melibatkan dukungan dari berbagai pihak melalui pelatihan, pemberdayaan komunitas, dan insentif. Jika dijalankan dengan baik, UMKM dapat berpotensi menjadi pelopor ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia. Kemudian terdapat asumsi. Asumsi yaitu, jadi penelitian ini tuh didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama ada pelaku UMKM kuliner memiliki potensi untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan jika didukung pelatihan dan akses teknologi. Yang kedua ada konsumen, terutama generasi muda, semakin peduli lingkungan dan tertarik pada produk berkelanjutan. Yang ketiga ada digitalisasi, bukan hanya untuk efisiensi tetapi juga sebagai media penyebaran nilai keberlanjutan. Dan keempat ada dukungan kebijakan publik, sangat penting untuk mendorong green e-business. Jadi di Jember itu masih sedikit yang menerapkan green e-business ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Baik, untuk operation, kalau kita lihat dari studi kasus di Kabupaten Jember dan kita bandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa hambatan teknis masih menjadi pola yang berulang. Misalnya pada penelitian Afrida et al. 2025 mengatakan bahwa prinsip efisiensi dari green economy memang menjanjikan. Namun seringkali gagal diterapkan karena ini juga muncul dari presentase 1:3, UMKM sudah berhasil menerapkan kemasan biodegradable dan juga promosi digital, sementara yang lain masih bertahan dengan cara konvensional. Lebih menarik kembali, pada ini juga konsisten dengan temuan Maulana et al. 2021 di Depok yang juga menyoroti masalah literasi digital dan kurangnya pendampingan. Hasilnya, UMKM gagal menangkap peluang dari pasar yang sekarang makin peduli pada penelitian Anggita et al. 2005 terlihat bahwa eh, meskipun kemasan ramah lingkungan masih dipakai, tapi strategi digital masih belum siap untuk diterapkan. Jadi tantangan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kolaborasi. Pada pada penelitian Ilsyah et al. 2025 juga menegaskan urgensi pembentukan kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan juga pelaku bisnis, yaitu triple helix, untuk mempercepat adopsi green e-business. Ini sangat direkomendasi dan sangat relevan bagi UMKM di Jember karena yang membutuhkan kebijakan akses pembiayaan hijau dan juga program akselerasi digital guna menutup kesenjangan antara kesadaran dan juga praktek keberlanjutan. Baik, selanjutnya adalah conclusion. Kesimpulannya, adopsi strategi green business di UMKM Jember masih sangat bervariasi. Padahal kalau strategi ramah lingkungan ini dipadukan dengan inovasi digital, potensi efisiensi bisa meningkat sampai 30%. Sayangnya, banyak pelaku usaha belum siap karena keterbatasan literasi digital dan juga akses teknologi. Secara praktik, solusi awal bisa lewat aplikasi pengelolaan limbah dan juga e-marketplace hijau. Lalu dengan narasi keberlanjutan lewat media sosial juga bisa jadi cara gitu untuk menarik perhatian konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dari sisi kebijakan, insentif untuk kemasan biodegradable dan energi terbarukan perlu didorongkan dan diterapkan. Dan terakhir, untuk triple helix yaitu uh, uh, paduan antara pemerintah, akademisi, dan juga pelaku bisnis, bukan cuma untuk pembiayaan hijau, tapi juga untuk menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan pelatihan komunikasi berbasis green e-business. Harapan semua ini bisa mendorong transformasi UMKM kita menuju ekonomi hijau yang benar-benar berkelanjutan. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kesalahan dalam pengucapan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.